Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Pak Beni masih bersama saya ya? Masih? Pak Beni, jadi begini, itu kan tadi Pak Edwin bilang bahwa sebenarnya masyarakat melaporkan ya cukup ke kantor polisi terdekat. Adalah tugas polisi untuk membuka diri lebih lebar lagi, lebih luas lagi untuk untuk menanggapi laporan masyarakat. Tapi begini, betul bahwa setiap laporan publik itu tentu tipologinya berbeda. Jadi sebenarnya SOP yang seharusnya diberlakukan untuk merespon setiap kasus yang ada itu bagaimana? Lalu kalaupun misalnya mentok begitu atau ketemu jalan buntu, masyarakat itu bisa melapor kemana kalau ada kasus seperti ini, Pak Beni? Ya, yang pertama ingin saya sampaikan bahwa kompetensi, kemampuan, pengalaman yang dimiliki oleh mereka yang tugas di SPKT itu tidak sama. Antara yang ada di Jakarta dengan yang ada di daerah-daerah yang agak pelosok itu berbeda. Oleh sebab itu ketika ada masyarakat yang melapor, maka tergantung si anggota ini dengan dasar kemampuan, masalah hukumnya, masalah penyidikannya, itu nanti akan memberi pendapat kepada pelapor. Ini yang jadi masalah. Kami melihat dalam beberapa kasus, seperti tadi Pak Edwin singgung, kalau menyangkut kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang laporannya sudah berjeda waktu cukup lama, nanti ditanya saksinya siapa, buktinya mana, dan sebagainya. Ketika si pelapor mengatakan, waduh nggak tahu, waduh nggak ada, langsung ditolak. Nah inilah yang menurut saya perlu dievaluasi kembali bagi mereka yang ditugaskan di SPKT sebagai etalasenya Polri, ini perlu memiliki kompetensi yang standar, pengetahuan yang cukup. Soal SOP itu sudah di Perkap secara detail sudah ada. Jadi sebagai contoh, ketika menerima laporan, mereka perlu konsultasi, perlu diskusi. Misalkan menyangkut Undang-Undang ITE. Itu bahkan dengan Direktorat Krimsus ataupun dengan Cyber Mabes Polri, itu sudah diarahkan untuk konsultasi dulu. Jangan buru-buru diterima atau jangan buru-buru kemudian menetapkan orang jadi tersangka. Ada tahapan langkah. Nah inilah yang menurut saya yang diperlukan sekarang adalah kepekaan sosial. Nah itu. Mereka yang tugas di SPKT itu harus orang yang penuh empati, yang ramah, mudah senyum, kemudian dia komunikasinya baik. Sehingga orang yang membawa beban berat ini ketika ketemu polisi yang menerima, itu satu langkah sudah dia rasakan, aduh saya dilayani dengan dengan lega baik. gitu ya. Baik, sudah lega. tapi gini, walaupun Pak Beni bilang bahwa tadi sebenarnya SOP sudah ada, tetapi mungkin kemampuannya yang berbeda-beda dari satu kepolisian dengan kepolisian yang lain. Nah, apakah sesusah itu untuk membuat ini jadi semacam paling tidak berada dalam satu level begitu Pak, sehingga tidak ada kesenjangan yang terlalu jauh kalau masyarakat melapor ke misalnya di kota-kota besar maupun di daerah-daerah pelosok misalnya? Betul, oleh sebab itu perlu evaluasi mereka-mereka yang ditempatkan di sana dari sisi tadi, kemampuan, kompetensi yang dimiliki, kemudian bagaimana empati atau kepekaan sosialnya. Evaluasi ini menjadi penting dan perlu segera karena kita berkejaran dengan waktu. Saat ini menurut saya, Polri itu dipaksa oleh keadaan. Harus berubah, harus beradaptasi dengan tuntutan publik. Jadi misalkan laporan perlu cepat. Begitu ada yang terlibat juga perlu cepat. Saya apresiasi apa yang dilakukan oleh Bapak Kapolda Metro Jaya, kemudian oleh Kapolres Jakarta Timur. Karena langsung merespon cepat untuk menindak. Sehingga kegeraman, kemarahan publik ini langsung terjawab. Oke, Pak Edwin, yang ingin saya tanyakan adalah sebenarnya begini. Kita semua mengapresiasi bahwa Pak Listio meminta ada evaluasi yang mendalam. Lalu kemudian Pak Fadil, Kapolda Metro Jaya, tadi kita lihat memberikan peringatan yang cukup keras begitu. Kalau saya jadi anak buahnya dia pasti langsung ketar-ketir melihat bos saya murka sedemikian rupa. Tapi apakah permintaan untuk evaluasi, teguran secara keras yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan kepolisian ini bakal cukup untuk memastikan kinerja Polri secara keseluruhan itu betul-betul responsif terhadap apa yang jadi masalah yang dihadapi oleh masyarakat? Ya tentu menurut saya ikhtiarnya harus diapresiasi ya.
Karena kan selain soal regulasi juga ada soal kultur organisasi. Apa yang kemudian disampaikan Pak Kapolri, yang dicontohkan oleh Pak Kapolda Metro Jaya, menurut saya itu bagian dari upaya pembenahan kultur organisasi ya, yang harus menjadi semangat bersama. Gitu. Yang tadi juga disinggung oleh Pak Beni misalnya, pada kasus kekerasan seksual itu setiap Polda, Polres ya tidak punya kesamaan standar dalam penanganannya. Misalnya pada kasus persetubuhan ya terhadap perempuan atau anak, kemudian korban ditanya saksinya mana, ada saksinya nggak, siapa saksinya? Ini kan pertanyaannya menurut kami agak konyol ya. Betul. kalau ada saksinya Kalau ada saksi terjadi. udah di stop sejak awal begitu kan ya? Terjadi peristiwa gitu. Namanya kepergok kalau ada saksi ya kan. Ya itu yang masih menjadi beban kan kemudian buat korban yang sudah mengalami penderitaan secara fisik dan psikis, kemudian juga dibebankan pembuktian, gitu. Harus menghadirkan saksi, ya kan. Itu kan suatu hal yang ya menurut kami juga perlu dibenahi di tingkat Polri, bahwa ini harus ada kesamaan nih. Jangan kemudian kok di Polda ini jauh lebih lebih responsif, lebih responsif ya. Sementara di Polda yang lain kok masih ada yang begini gitu. Ya. Oke, baik. Ini tentu kita harapkan jadi perbaikan yang mendasar di tubuh Polri supaya kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri ini bisa kembali lagi naik untuk mengimbangi narasi-narasi tagar seperti delik viral, no viral, no justice yang belakangan beredar di media sosial. Pak Beni, terima kasih. Pak Edwin, terima kasih sudah bergabung malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus ya, Bapak-Bapak ya. Kita jumpa lagi lain waktu. Terima kasih. Terima kasih.